Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai video terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, kita akan mulai dari bagaimana ketentuan umumnya, kemudian bagaimana terkait dengan NPWP, pendaftaran NPWP-nya bagaimana, kemudian juga terkait dengan PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Ya, oke, kita lihat materinya terlebih dahulu. Oke, kita lihat untuk materinya hari ini terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama adalah mengenai ketentuan umum, baru kita akan bahas mengenai NPWP dan PKP. Oke, baiklah. Ibu sudah share materinya. Nah, di sini yang pertama, ketentuan umum, kita harus mengetahui apa itu pajak. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 di pasal 1 ayat 1 bahwa pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini bersifat memaksa artinya bahwa sudah ditetapkan ya tarifnya sekian, bagaimana aturan pembayarannya sekian, kemudian bagaimana pelaporannya, nah itu sudah ditetapkan. Jadi harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Jadi kewajiban kita sebagai wajib pajak ya harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini jelas tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung bagi kita sebagai pembayar pajak, ya kan? Tetapi hal ini adalah untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya bahwa semua penerimaan negara dari pajak ini bukan untuk hal-hal yang di luar tidak seharusnya. Artinya dari rakyat ya, wajib pajak itu kan rakyat. Nah, akan kembali lagi ke rakyat. Contohnya misalkan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur ya salah satunya, kemudian pembangunan tol, kemudian penerangan jalan dan pembelian vaksin. Ini salah satunya adalah untuk kemakmuran rakyat kita. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya mengenai definisi wajib pajak. Nah, terkait dengan definisi wajib pajak ini dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, juga di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya bahwa wajib pajak ini adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini selanjutnya wajib pajak ini ada syarat subjektif dan syarat objektif gitu. Yang pertama syarat subjektif di sini bahwa persyaratan subjektif ini adalah persyaratan yang melekat pada subjeknya. Kalau tadi kan bahwa wajib pajak ini bisa berupa orang pribadi, bisa juga badan. Nah, yang melekat di orang pribadi, misalkan kita bicara WPOP, nah ini disebut sebagai subjek pajak. Gitu ya, dia termasuk subjek pajak nggak nih? Gitu ya, nah itu nanti ada ketentuannya. Mana subjek pajak ini ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, di sini kita ke subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini sudah diatur dalam Undang-Undang PPH. Ya, nah di sini ada orang pribadi, ada badan, dan ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, orang pribadi ini ada ketentuannya nih. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi harus bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau dia tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari itu belum bisa dikatakan subjek pajak dalam negeri.
Nah, kalau tinggalnya sudah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, nah ini baru dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, selain itu juga OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, misalkan ada WNA dalam 1 tahun pajaknya ini 12 bulan ya, misalkan dari Januari sampai dengan Desember, yaitu ada niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Niat gitu ya, artinya ke depan saya akan tinggal di Indonesia. Nah, ini masuk dalam subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri ini adalah badan. Nah, ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, nah kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dan memenuhi kriteria. Di sini ada kriterianya, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD, kemudian penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, yang selanjutnya adalah subjek pajak dalam negeri ini bisa berupa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, jadi kalau warisannya sudah dibagi, ini bukan menjadi subjek pajak lagi, ya, karena ini belum terbagi. Nah, selanjutnya subjek pajak luar negeri. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, nah ini disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Misalkan WNA tinggal di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari, berarti kurang ya. Nah, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, berarti Anda perhatikan di sini ya, di Undang-Undang PPh-nya bahwa jika OP-nya ini tidak lebih dari 183 hari, ini dikatakan masih sebagai subjek pajak luar negeri. Nanti kalau tinggalnya udah lebih dari 183 hari, ini dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian subjek pajak luar negeri ini OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima gitu ya, atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, BUT ini menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kemudian juga cabang perusahaan, kemudian juga kantor perwakilan, kemudian gedung, kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, dan lain-lain. Nah, ini termasuk dalam subjek pajak luar negeri. Oke, selanjutnya harus memenuhi syarat objektif selain tadi memenuhi syarat subjektif. Nah, persyaratan objektif ini adalah persyaratan yang melekat pada objeknya atau penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Contohnya tadi subjek pajak dalam negeri misalkan orang pribadi. Nah, orang pribadi ini memiliki penghasilan. Nah, ada nggak penghasilannya? Nah, artinya ketika ada penghasilan yang melekat pada diri WPOP tadi, itu telah memenuhi syarat objektif. Nah, syarat objektifnya juga harus dibagi nih. Dia objek pajak tidak final atau final, karena nanti akan berbeda perlakuannya untuk yang objek pajak tidak final dan yang objek pajak final. Nah, karena ketika objek pajaknya tidak final, nah artinya atas penghasilan ini itu bisa menjadi kredit pajak untuk bukti potong yang kita terima.
Contohnya adalah pasal 21, misalkan Anda bekerja di perusahaan, kemudian dapat bukti potong 1721A1 karena sebagai pegawai tetap di PTX, misalkan. Nah, atas bukti potong ini, Anda menjadi pengurang pajak tahunan Anda. Artinya bisa dikreditkan. Nah, tapi kalau objek pajak final, nah ini tidak bisa dikreditkan dan tidak bisa menjadi pengurang pajak tahunan kita. Nah, contohnya apa? Misalkan penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Ya, nah ini kan bersifat final, pasal 4 ayat 2. Nah, itu kita cukup melaporkannya di formulir SPT tahunan di bagian penghasilan yang bersifat final, yaitu dari sewa tanah dan bangunan di pasal 4 ayat 2. Kalau nggak salah di formulir 1773. Gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai nomor pokok wajib pajak. Nah, atau NPWP. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu nih mengenai NPWP itu apa. Nah, NPWP di sini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, contohnya misalkan kita akan melakukan pembayaran dan pelaporan, itu harus ada NPWP-nya. Nah, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, itu kan juga harus ada identitasnya. Pengenalnya itu adalah KTP. Nah, sama identitas dari wajib pajak adalah NPWP ini. Ya. Nah, kita harus ada kewajiban mendaftarkan diri jika sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tadi. Nah, di sini bagaimana kewajiban mendaftarkan diri itu? Satu, ketika setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri. Nah, persyaratan subjektif dan objektif tadi sudah dijelaskan di depan ya. Nah, ini wajib mendaftarkan diri di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, atau ke tempat kegiatan usaha. Maksudnya kalau kita tinggalnya di daerah Bandung, ya kita mendaftarkannya di KPP Bandung. Berdasarkan wilayah masing-masing kan ada ya, misalkan wilayah daerah daerah mana ya, Bandung Tengah misalnya, itu masuknya wilayah KPPX. Nah, itu berdasarkan tempat kita tinggal. Nah, kemudian yang kedua, orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif dapat mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Nah, catatan di sini bahwa NPWP tidak akan berubah meskipun wajib pajak tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Jadi kalau misalkan kita tadinya tinggal di Bandung, terdaftar di KPP Bandung, kemudian kita ke tempat tinggalnya pindah ke daerah Jawa Tengah misalkan, itu kita nomor NPWP-nya itu tidak akan berubah. Nah, tetapi nanti tempat KPP-nya yang nanti akan menyesuaikan, berarti di KPP Jawa Tengah seperti itu. Nah, terkait dengan tempat mendaftarkan diri, itu dilihat dari tempat tinggal atau kedudukan. Ketika orang pribadi, tempat tinggal tetap. Ya, kemudian tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi itu di mana. Tempat orang pribadi lebih lama tinggal. Misalkan ada orang pribadi punya beberapa tempat tinggal, ada di Bandung, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, misalkan. Nah, ketika yang paling lama dia tinggal itu di mana? Di Bandung misalkan. Nah, berarti kita mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP itu di daerah Bandung. Gitu ya. Nah, kemudian warisan belum terbagi. Nah, ini tempat tinggal tetap wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia. Kemudian badan, tempat kantor, pimpinan, serta pusat administrasi dan keuangan berada. Kemudian instansi pemerintah, tempat kantor kepala instansi pemerintah. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran NPWP? Nah, untuk saat ini bisa dilaksanakan secara elektronik ya melalui laman erex.pajak.go.id. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, dengan melakukan registrasi akun DJP online. Kemudian mengisi dan menyampaikan formulir, kemudian mengunggah upload salinan digital soft copy dokumen yang disyaratkan, kemudian NPWP disampaikan ke alamat email yang dicantumkan saat mendaftar paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan dikirimkan. Jadi mudah sekali ya untuk di zaman digital saat ini, kita tidak perlu repot membuat atau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, harus datang ke KPP secara manual. Oke.
Kemudian selanjutnya terkait dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, di sini PKP adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP, dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, ya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ya, nanti ada RUU HPP, kita sesuaikan terkait dengan aturan PPN. Nah, kemudian kewajiban mendaftar PKP. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, nah kecuali pengusaha kecil, pengusaha dengan peredaran usaha kurang dari 4,8. Nah, ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi kalau di bawah 4,8 dia tidak wajib, tetapi boleh milih mendaftar PKP dan boleh tidak. Tetapi kalau sudah di atas 4,8 itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kemudian yang kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tadi disampaikan ya. Jadi yang di bawah 4,8 boleh milih, boleh melaporkan sebagai PKP, boleh mendaftar sebagai PKP dan boleh tidak. Nah, tempat melaporkan usaha. Nah, tempat melaporkan usaha adalah KPP, KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar NPWP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Nah, sini tempat tinggal atau kedudukannya, tempat tinggal tetapnya. Kemudian tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi. Tempat orang pribadi lebih lama tinggal. Nah, terkait warisan belum terbagi, nah ini tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan melaporkan usahanya ya, terkait kemudian badan, kemudian instansi pemerintah. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran PKP? Nah, yang pertama, ini bisa dilakukan secara tertulis ke KPP atau KP2KP. Nah, kalau sekarang karena masih pandemi COVID itu bisa dilakukan secara online ya, bisa melalui email pengajuannya. Tetapi tetap terkait kalau untuk PKP ini bisa dikirim via pos, gitu ya, via pos. Nah, satu, mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, melampirkan dokumen yang dipersyaratkan atau ada dalam pasal 45 ayat 5 per 04 PC 2020. Kemudian yang ketiga, diterbitkan bukti penerimaan surat BPS dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen. Kemudian yang keempat, surat pengukuhan atau penolakan pengusaha kena pajak diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat BPS diterbitkan. Oke, itu terkait dengan pengusaha kena pajak. Nah, bagaimana tata cara penghapusan NPWP dan pencabutan PKP? Nah, di sini penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal satu, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan atau ahli warisnya karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Gitu ya. Kemudian yang poin B, PP badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha itu boleh dilakukan penghapusan NPWP. Kemudian wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Nah, ini nih ya. Kemudian WP BUT yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Nah, ini jangka waktunya OP 6 bulan ya dalam proses penghapusan NPWP. Kalau untuk badan itu 12 bulan sejak permohonan diterima. Nah, kemudian dianggap perlu oleh DJB untuk penghapusan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Nah, kemudian tata caranya bagaimana? Nah, ini mengisi, menandatangani formulir penghapusan nomor pokok wajib pajak, kemudian melampirkan dokumen pendukung ya di per 4 PC 2020, nanti Anda bisa searching ya untuk per 04 PC 2020. Nah, selanjutnya pencabutan PKP secara jabatan. Nah, atau permohonan dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP itu pindah alamat.
ke wilayah kerja KPP lain. Kemudian sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Kemudian PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. Kemudian PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Nah, ini adalah akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan atau permohonan. Nah, ini jangka waktunya adalah 6 bulan sejak permohonan diterima. Nah, bagaimana tata cara pencabutan PKP? Yang pertama adalah mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian saudara melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan ketentuan sebagai PKP tidak lagi dipenuhi. Kemudian yang ketiga, saudara 6 bulan sejak permohonan diterima itu harus diterbitkan surat pencabutan atau penolakan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di sini pencabutan pengukuhan PKP pusat untuk wajib pajak badan hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan pencabutan pengukuhan seluruh PKP cabang. Oke. Nah, di sini terkait dengan yang selanjutnya, gitu ya. Nah, ini pemberian NPWP dan pengukuhan PKP jabatan. Nah, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya. Misalkan diketahui ini oleh DJP bahwa warga ini ya orang tersebut itu sebetulnya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Ya, akhirnya ditetapkan secara jabatan walaupun si orang tersebut atau badan tersebut belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau belum mengukuhkan PKP. Itu bisa ditetapkan secara jabatan, artinya otomatis dari pihak DJP lah yang nanti akan menerbitkan. Nah, kemudian sanksi pemberian NPWP dan pengukuhan PKP jabatan. Nah, kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan itu dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, ini paling lama nih, 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai PKP. Nah, selanjutnya terhadap kekurangan pembayaran pajak. Ini nanti dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Nah, SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini terkait dengan sanksi pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Oke, demikian video pembelajaran hari ini terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Semoga ada kebermanfaatan ilmu yang Anda dapatkan. Sebagai bahan evaluasi, silahkan Anda bisa jelaskan mengenai ketentuan pendaftaran NPWP, pendaftaran PKP, dan sanksi apa yang akan diberikan sanksi pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Coba Anda jelaskan. Silahkan nanti jawabannya bisa di-upload di sistem akademik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.